Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti seminar nasional pada siang hari ini dengan tema penguatan keterampilan konselor di era normal kebiasaan baru. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan seminar nasional pada siang ini. Selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ilmu pengetahuan bagi kita semua sehingga dapat kita rasakan manfaatnya seperti sekarang ini. Yang kami hormati Ketua APKIN Kota Langsa, Bapak Marimbun MPD. Yang saya hormati para pemateri pada seminar hari ini. Yang telah hadir dari Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Jumadi Mori Salam Tua Sikal MPD. Selamat siang, Bapak. Kemudian dari Universitas Negeri Padang, Ibu Lisa Putriani MPD. Ibu, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Dan juga Bapak Robi Maira Putra MPD dari Stand Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Selamat siang, Bapak. Tidak lama-lama pembukaan dari saya langsung serahkan ke moderator untuk memimpin jalannya seminar pada hari ini. Kepada Ibu Afri Rahmadia Marta MPD, saya persilahkan untuk memimpin jalannya seminar. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada host kita, yakni Ibu Emilia Istana Bulan, yang telah mempercayakan saya untuk melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung di acara seminar virtual BK dengan tema penguatan keterampilan konselor di era normal kebiasaan baru. Adapun seminar ini terselenggara atas kerjasama antar berbagai lembaga, baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa, praktisi BK dan akademisi desa yang berada di Kota Langsa. Sudah hadir bersama kita Ketua Umum APKIN Kota Langsa, Bapak Marimbun MPD. Selamat siang, Bapak. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah bergabung, yakni Bapak Jumadi Mori Salam Tua Sikal MPD dari Universitas Negeri Gorontalo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Dan ada juga Ibu Lisa Putriani MPD, dosen dari Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Ibu. Dan juga telah hadir Bapak Robi Maifa Putra MPD, dosen dari STIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa seminar virtual ini akan berlangsung selama 60 menit. Jadi masing-masing narasumber nanti kami beri waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian sisa waktunya kita gunakan untuk sesi diskusi. Oleh karena itu, selama seminar berlangsung, Bapak Ibu peserta diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat, boleh ya Bapak Ibu ya? Yang nantinya akan kita diskusikan di sesi berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mintakan kepada pemateri pertama, yakni Bapak Jumadi Mori Salam Tua Sikal MPD, untuk menyampaikan tema topik seminarnya, yakni transformasi pelayanan BK saat dalam jaringan. Kepada Bapak, dipersilakan. Oke, saya yang pertama, Bu. Iya, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Ibu Moderator, Ibu Apri Rahmadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua APKIN Kota Langsa yang telah mengundang kami untuk berkumpul dan berbagi informasi di seminar nasional kali ini. Terima kasih kepada panitia dan segenap peserta yang telah hadir, juga yang saya hormati Bapak, Ibu, kawan-kawan narasumber. Dan istimewa kepada Bapak Direktur Enlighten, Bapak Rizky Ananda Pohan, MPD. Ya, jadi seperti yang telah disampaikan oleh panitia, saya akan berbagi dengan Bapak, Ibu, para hadirin sekalian terkait dengan transformasi pelayanan bimbingan konseling saat dalam jaringan atau daring. Alhamdulillah syukur, semoga kita semua masih diberikan kesehatan sampai dengan seterusnya sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah Baginda Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita semua mendapat syafaatnya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk share screen. Boleh nampak, Bu? Kelihatan, Pak? Oke. Bapak Ibu sekalian, saya Jumadi Mori Salam Tua Sikal, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan transformasi pelayanan bimbingan dan konseling saat dalam jaringan atau daring. Bapak Ibu, kita semua tentunya merasakan dampak dari COVID-19 atau pandemi dalam 1 tahun terakhir ini, dan sampai sekarang pun masih saja kebijakannya untuk belajar daring. Tidak bisa dipisahkan bahwa dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling ada hal-hal tertentu yang perlu untuk kita lihat, untuk kita sesuaikan dengan kondisi dan saat ini. Sehingganya muncullah ide untuk kemudian berbagi tentang bagaimana transformasi tersebut. Karena pada dasarnya sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena itu perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang harus terjadi, dan tentunya diinginkan terjadi. Oleh karenanya, transformasi adalah bagian dari perubahan itu, namun ada beberapa hal yang perlu kita maknai bersama. Bahwa transformasi di sini dapat diartikan sebagai sebuah perubahan yang terarah secara bertahap. Artinya bahwa di dalam proses pandemi ini dari awal kemunculannya yang mengagetkan sampai dengan sekarang ada banyak hal-hal yang telah berubah. Namun kita merasa bahwa perubahan begitu saja tidaklah optimal, namun harus terarah dan bertahap. Karena pelayanan yang bertahap kita bisa secara seksama melihat kekurangan, kelebihan, dan menyesuaikan dengan setiap kondisi yang kita alami. Dalam jaringan atau daring dapat diistilahkan sebagai sesuatu bentuk hubungan telekomunikasi yang terjadi lewat jejaring komputer atau terhubung dengan internet. Istilah yang biasa digunakan adalah NIC. Sedangkan untuk pelayanan BK sendiri di dalam masa COVID-19 ini adalah serangkaian aktivitas guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik kepada siswa melalui serangkaian layanan. Bapak Ibu sekalian, dengan transformasi pelayanan BK ini di dalam jaringan, maka ada banyak hal yang terjadi. Hal-hal terjadi ini tentunya perlu disikapi dengan bijak. Olehnya, kita harus melihat dan mempersiapkan diri kita agar bisa terlibat dengan baik ketika memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dalam proses pembelajarannya. Maka di dalam jaringan ini atau pelayanan daring ini memiliki beberapa kesiapan khusus yang memang harus disiapkan sejak
memulai atau sebelum memulai pelayanan. Adanya ketersediaan fasilitas TIK, kemauan menggunakan TIK, keterampilan menggunakan TIK, kemandirian belajar, sikap dan tanggung jawab, serta koneksi internet. Hal-hal dasar ini perlu untuk dilihat dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan proses belajar. Tidak heran jika di antara kesiapan-kesiapan ini tidak ada, maka susah untuk mentransformasikan pelayanan BK ke dalam sistem jaringan atau ke dalam daring. Karena syarat-syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak tersedia fasilitas, akan bermasalah. Tidak ada kemauan, juga bermasalah. Sampai pada 6 konsep kesiapan inilah yang harus dipersiapkan. Olehnya itu, ketika kita sudah melakukan kesiapan dan masuk ke dalam sistem daring, melalui beberapa survei, wawancara, dan penelitian-penelitian yang saya kemudian jadikan sebagai literasi, didapatkan ada beberapa permasalahan-permasalahan siswa yang terjadi dalam proses daring ini. Di antaranya fasilitas dan teknologi yang tidak memadai, ya. Halo, terdengar suara saya? Iya. Terdengar, Terima Pak. kasih Bu Haidil. Oh, terdengar. Bahaya Oke, saya lanjut. tembak dan Secara umum, fasilitas dan teknologi, pendidik dan metodologi pengajaran, adanya masalah pada diri pribadi, keluarga, dan tentunya kesulitan keuangan. Secara psikologis, di dalam proses daring ini, siswa merasa suntuk, perasaan tidak senang terhadap proses belajar, adanya kebosanan, malas dengan tugas yang banyak, merasa lelah dengan tugas, merasa kecewa, tidak bersemangat, merasa cemas, butuh hiburan atau refreshing, rindu dengan teman-teman. Jadi, ternyata ada harapan dari mereka kepada guru. Harapan-harapan ini merupakan ungkapan hati yang kemudian ada beberapa poin yang harus disikapi dengan seksama. Yaitu jangan sering marah-marah. Jadi guru juga ini sering marah gara-gara kondisi belajar daring. Kita ingin mempersiapkan siswa, tapi sayang gurunya yang harus dipersiapkan lebih dulu. Sering memberikan balikan dari tugas-tugas, lebih sabar. Memberikan contoh dengan jelas. Video pembelajarannya itu harus singkat dan jelas. Mungkin ini video-video yang berikan panjang, berupa film, lalu membuat mereka bosan gitu. Kemudian memberikan tugas sewajarnya. Memberikan tugas itu harus bervariasi. Jangan meringkas saja dari pertemuan awal sampai akhir, meringkas saja. Lebih memahami peserta didik, lebih menjelaskan lagi materi pelajaran, berulang-ulang. Memberi kemudahan untuk mengkomunikasikan masalah tugas. Jadi diberikan akses untuk siswa mampu melakukan kontak dengan para pendidik agar lebih lancar. Bapak Ibu sekalian, selain masalah-masalah itu ternyata ada beberapa fenomena lain yang terjadi ketika proses pembelajaran daring ini berlangsung. Adanya LGBT, ini fenomena yang langka gitu. Jadi kasus kemarin dari hasil wawancara, ternyata ada beberapa siswa yang karena daring ini tinggal dengan orang lain, dibiayai dengan orang lain, kemudian terlalu dekat dengan orang yang bersangkutan, akhirnya menjadi lesbi. Dan itu kasus, fenomena yang terjadi. Adanya kasus broken home, antara ibu dan ayah karena tidak tinggal serumah, anaknya bingung gitu. Kemana? Ketika orang guru ingin menghubungi anak, anaknya tidak tahu di rumah bapak, menghubungi bapak, anaknya di rumah mama. Akhirnya ketika menghubungi bapak dan mama, anaknya yang tidak ada. Jadi banyak sekali masalah-masalah. Di antaranya ada pernikahan dini. Beberapa kabupaten di Gorontalo, di SMA yang ada di sini, ternyata tingkat pernikahan dalam pandemi ini banyak sekali. Dan alasannya bermacam-macam. Ketika ditanya kenapa menikah, ngapain sekolah, libur terus, lebih bagus nikah supaya ada yang ngurus gitu. Jadi banyak sekali alasannya. Lalu orang tua yang tidak bangga. Ternyata ini fenomena juga. Ada orang tua yang ketika dilakukan home visit atau kunjungan ke rumah, orang tua sampaikan seperti ini. Saya ini tidak akan pernah bangga
kalau anak saya dapat peringkat 1, tapi kuliahnya lewat telepon terus, atau sekolahnya lewat telepon terus. Saya tidak tahu anak saya itu pintar atau nyontek atau apa, saya tidak bangga dengan itu. Ini sebuah fenomena yang didapatkan saat dilakukan kunjungan ke rumah. Kemudian siswa kerja, kita berharap sekolah diliburkan supaya siswa bisa di rumah, tapi ternyata siswa malah kerja. Jadi ini adalah beberapa fenomena lain. Di antaranya juga ada permasalahan guru, miskolaborasi dengan orang tua. Jadi di proses daring, guru sampaikan ini, di rumah orang tua lakukan ini. Terjadi miskolaborasi. Jadi tidak adanya saling terintegrasi antara apa yang diperintahkan dari sekolah dan apa yang dilaksanakan di rumah. Kemudian gagap teknologi, biaya operasional tidak ada, sentuhan psikologis. Guru kemudian mempermasalahkan, kami tidak bisa melihat secara psikologis anak itu. Padahal itu bagian integral dalam sistem pendidikan kita. Sehingga sentuhan psikologis, kasih sayang, kelembutan ini tidak maksimal. Situasi dan kondisi anak, sistem evaluasinya, guru bingung evaluasinya gimana? Kita tidak lihat secara langsung apakah hanya dengan ini kita bisa mengevaluasi, apakah nilai ini bagus dan sebagainya. Kemudian ada kebijakan masing-masing daerah yang tumpang tindih. Ada guru BK yang ingin turun kunjungan rumah, tapi kebijakan daerah mengatakan bahwa tidak boleh ada kunjungan-kunjungan. Sebuah fenomena yang kemudian menjadi dilema bagi guru BK itu sendiri. Penyesuaian waktu tambahan, tempat tinggal siswa yang susah diakses, karakter dan perilaku siswa yang sulit dipantau. Kemudian pembelajaran yang kurang interaktif. Hal-hal ini harus disikapi. Disikapi dengan apa? Tentunya dengan transformasi pelayanan kita. Transformasi ini dalam bentuknya, dalam sifatnya, harus menyesuaikan. Jangan sampai di masa tatap muka normal kita bikin tugas yang banyak, tapi masih juga ditambah pada masa COVID atau daring ini. Ini adalah sebuah persoalan yang kemudian harus ditransformasikan, dirubah ke arah yang lebih baik. Maka guru BK dituntut di dalam pelayanan BK ini secara profesional, memberikan layanan-layanan atau inovasi layanan di masa pandemi. Berikutnya adalah alternatif strategi saat dalam jaringan, yaitu cara belajarnya harus baru dong. Setting belajarnya harus baru, interaksi guru dan siswa harus baru, penilaiannya pun harus menyesuaikan. Belum lagi IT dan literasi digital, guru harus punya akses, memahami bermacam-macam platform yang ditawarkan oleh kementerian, oleh lembaga swasta yang bisa dijadikan sebagai akses siswa dalam memenuhi tugas-tugas dan juga sebagai informasi atau konten-konten dalam mengisi hal-hal yang perlu dikembangkan oleh siswa. Dan perlu untuk dikolaborasikan dengan pihak-pihak. Misalkan dalam proses pembelajaran yang menarik, mungkin entertainment, lembaga-lembaga terkait, sehingga tidak bosan. Secara langsung saja kalau kita lihat guru punya wajah terus-menerus, itu jengkel, bosan, kapan libur, kapan libur. Sekarang libur terus-terus, lewat daring terus-terus, bosan lagi, lihat wajahnya terus, wajahnya terus. Maka, jika kita mengaca kepada komponen layanan serta strategi layanan atau jenis-jenis layanan yang ada pada bimbingan konseling, maka ada sekitar 27 strategi layanan atau jenis layanan yang kemudian diakomodir dalam komponen layanan. Pertanyaan penting adalah, kita tidak gunakan strateginya, ataukah kita gunakan strateginya? Di dalam proses ini tentunya kita harus melalui studi kebutuhan, melihat mana yang paling esensi, yang paling duluan, yang paling harus diselesaikan. Jika dalam prosesnya membutuhkan layanan bimbingan klasikal, maka kita tidak merubah bentuknya, tapi kita merubah sifatnya. Jika sifat atau kondisinya sekarang daring, maka kita menggunakan proses daring. Pertanyaannya, apakah itu efektif? Efektif dan tidak efektif, kita akan masuk kepada bagaimana metode yang digunakan, teknik yang digunakan, cara-cara yang digunakan. Karena mau tidak mau, dalam kondisi ini, tidak bisa 100% kita menjudge bahwa akan berhasil 100% itu.
Nah, kesimpulannya adalah seluruh strategi layanan ini boleh saja digunakan lewat daring ataupun luring. Namun, transformasi yang paling esensial di dalam proses pelayanan BK di masa pandemi ini adalah kita harus melihat karakteristik pelayanan, tujuan, hambatan, dan karakteristik siswa. Sehingga kita bisa menentukan strategi pengorganisasian tujuan itu kayak gimana sih? Strategi penyampaian sehingga bisa mengurangi hambatan-hambatan itu seperti apa sih? Karakter siswa kita sekarang ini, individu maupun kelompok, strategi pengelolaannya seperti apa? Sehingga dalam tanda kutip, kita bisa menggunakan media layanan atau virtual class yang cocok. Entah Gmail, WA, Zoom, FB, dan lain-lain sebagainya. Di dalam proses pemberian layanan. Entah nanti melalui gambar, video, melalui chat, dan sebagainya, itu merupakan formulasi daripada kondisi, tujuan, hambatan, dan karakteristik siswa yang kita pilih yang terakumulasi dalam strategi-strategi tersebut. Akhirnya apa? Fokus layanan kita sesuaikan, ada bidang layanan yang pas, kebutuhan yang pas, strategi yang pas, jenis-jenis yang pas. Kemudian isi layanan. Kita harus lihat dong, kalau karakteristik siswa menuntut kita untuk podcast, ya podcast, image, gambar-gambar, flyer, e-book, dan sebagainya. Inilah yang dinamakan bahwa kita harus mentransformasi. Jadi kalau selama ini kita hanya membaca buku tanpa memiliki akses ke platform yang memiliki isi layanannya dengan multimedia presentasi interaktif seperti ini, maka kita harus terbiasa. Jadi tidak ada lagi kesiapan yang setengah-setengah. Sekarang harus full. Sehingga hasilnya efektif, efisien, dan daya tarik bagi pelayanan BK. Sehingga kita melanjutkan ke tahap evaluasi. Apalagi yang harus kita lakukan. Disinilah akan menjadi sebuah putaran di mana kita akan melihat kembali karakteristiknya, medianya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya, di dalam proses transformasi ini kita akan dapatkan 4 bentuk interaksi. Jika dahulu interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, namun akan tambah dan lebih dominan malahan interaksi siswa dengan interface teknologi. Jadi ada teknologi-teknologi yang sudah disiapkan melalui platform-platform tertentu untuk kemudian berinteraksi langsung dengan siswa. Dan ini butuh keahlian dari guru-guru. Transformasi guru-guru yang gagap teknologi harus mampu memecahkan dan menguasai ini. Kemudian siswa dengan konten layanan. Konten-konten inilah yang harus kita ambil dari platform-platform seperti YouTube, link-link yang berkaitan dengan materi-materi kita. Tinggal kita bagikan. Jadi bentuk interaksi inilah harus kita biasakan. Jadi tidak lagi hanya sekedar virtual muka, wajah siswa dengan pendidik, siswa dengan siswa, tapi mereka harus dibiasakan. Diberikan penguatan untuk mampu siswa dengan konten layanan, siswa dengan interface teknologi. Maka ada isi layanan yang baik, penyampaian layanan yang baik, dan pemilihan platform yang baik. Nah, karena karakteristik daripada pembelajaran daring ini harus ditransformasikan, tidak boleh biasa-biasa saja. Dia harus istimewa. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa ketika kita mentransformasikan hal-hal tadi ke dalam RPL, maka kita tidak bisa membuat terlalu banyak waktunya. Ini catatan penting di dalam proses pembelajaran daring. Waktu merupakan elemen penting ketika kita memberikan pelayanan. Maka ada tahap awal, tahap inti, tahap penutup. Nah, kita dalam contoh yang saya paparkan ini, kita menggunakan grup WhatsApp. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, ini yang tertulis di RPL kita. Namun di sampingnya ada memiliki catatan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh guru BK tidak terbatas hanya pada RPL yang sudah dibuat. Karena ini daring, makanya memerlukan transformasi atau catatan-catatan penting. Sapa siswa setiap hari melalui WA group, kelas, atau media yang lain. Ini penting. Karena pelayanan BK melalui daring, mereka harus mengamati perilaku siswanya itu biar perlu 1x24 jam. Ingatkan protokol COVID-19, berikan panduan cara membagi waktu kegiatan, belajar, ibadah, olahraga, istirahat, pola makan. Berikan panduan cara belajar meningkatkan, menyenangkan, dan produktif.
melalui link-link atau bahan-bahan dari platform yang lain. Kemudian buka layanan konsultasi via daring. Guru-guru yang HP-nya sering tidak aktif, mohon diaktifkan. Jangan menutup mata telinga daripada kebutuhan-kebutuhan siswa kita ini. Kemudian gunakan media aplikasi yang aman, hemat dengan konten-konten pengembangan karakter, via game, ice breaking, dan lain-lain sebagainya. Layanan yang diberikan hendaknya atau bagusnya tidak melebihi 30 menit. Bagusnya, tatap wajahnya. Lainnya itu melakukan dengan bentuk interaksi-interaksi yang lain. Hindari memberi tugas yang menyebabkan siswa keluar dari rumah gitu dan memberatkan siswa. Ingatkan kalender kegiatan sekolah, mengkolaborasikan setiap media sesuai kebutuhan dengan sistem yang fleksibel. Menggunakan komunikasi yang efektif dan menarik untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, kayak tadi sentuhan fisik. Kalau guru BK lakukan konseling kan kadang-kadang kita salah interpretasi. Maka harus sering-sering minta klarifikasi. Apakah yang Anda butuhkan seperti ini? Sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Ada emot-emot yang kemudian menjadikan pembicaraan salah. Dalam tanda kutip, hubungannya mulai tidak bagus gara-gara miskomunikasi pada hal-hal yang sepele. Kemudian sapa dan salam kepada orang tua melalui siswa atau melakukan komunikasi langsung dengan orang tua untuk memantau aktivitas siswa. Kira-kira ini adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal untuk memicu diskusi kita selanjutnya. Kira-kira seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Tuasikal ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Tuasikal yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa tentang transformasi pelayanan BK saat dalam jaringan. Tahan dulu ya Pak diskusinya, kita lanjut ke pemateri berikutnya Pak ya. Siap. Baik. Untuk pemateri kedua, kita berikan waktunya kepada Ibu Lisa Putriani MPD dari Universitas Negeri Padang. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya enggak usah pakai ini ya. Background saya kembali hilang. Di sini cuacanya agak buruk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya hari ini bisa berkumpul kita di Aceh walaupun secara virtual ya. Saya senang sekali diundang ini oleh orang-orang dari luar biasa dari IAIN Langsa karena tidak saya tolak, langsung saya terima. Ini mengingatkan pada masa lalu saya pernah juga di Aceh gitu ya. Jadi mengingat pantai Kuala Gelumpangnya, pantai Kuala Pare ya kalau di Langsa Pak Marimbun. Jadi memang berkumpul di Aceh lewat virtual itu juga membuat saya senang juga walaupun tidak secara langsung ya. Yang terhormat Bapak Marimbun MPD sebagai Ketua Umum Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Kota Langsa. Yang terhormat juga Ibu Moderator, Ibu Kepala Dinas Pendidikannya jadi bergabung ya Pak ya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Suhartini MPD, Bapak-bapak semua pemateri ini ya. Nah ini juga salah satunya yang membuat saya tertarik karena merasa paling oke saya jadi ibu-ibu karena ada saingan pematerinya perempuan ya. Bapak Robi, Bapak Jumadi, selain dari moderator. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu sehingga siang ini saya dipercaya untuk menyampaikan materi mengenai keterampilan konselor. Coba saya share screen. Sudahkah tayang di layar Bapak Ibu? Sudah tayang ya? Tayang sudah ya? Oke. Jadi pada siang ini, ini sedikit identitas ya, saya dari Universitas Negeri Padang. Jadi dari ujung ke ujung ini diundang Pak Marimbun beserta anggota. Keren sekali nih dari Yayan Langsa ya. Nah,
topik yang saya bahas, pengembangan kompetensi konselor dalam menghadapi generasi milenial. Jadi persoalan yang disampaikan oleh Bapak Jumadi tadi, ya itu juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Jumadi adalah konselor yang luar biasa juga ini dari daerah timur ya, sudah mengemukakan beberapa persoalan tadi. Ini juga menjadi perhatian bagaimana sebenarnya kompetensi konselor untuk menghadapi generasi-generasi dengan berbagai persoalan yang disebutkan oleh Bapak Jumadi tadi. Nah, kita perlu lihat dulu mengapa materi ini penting untuk kita bahas. Ya, bahwa pergeseran perilaku itu turut berubah beriringan dengan teknologi. Nah, seperti yang disampaikan Pak Jumadi tadi. Jadi menjadi guru bagi generasi milenial harus bisa menjadi teladan. Nah, karena mereka akan mencontoh apa yang dilakukan oleh guru. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, generasi yang kita hadapi itu generasi yang luar biasa sekarang ya, karena berbagai macam perubahan yang terjadi dampak dari teknologi itu. Coba kita lihat bagaimana pembagian generasi. Mungkin ini sudah sering juga Bapak Ibu lihat. Dimulai dari generasi X. Nah, itu tahun 61 sampai 80 kelahirannya ya. Cirinya mereka itu mandiri. Nah, sosial media yang digunakan itu umumnya Facebook dan Twitter ya. Kalau kita lihat orang tua kita masih menggunakan Facebook, Twitter, itu gunanya bagi mereka untuk berhubungan dengan kawan lama. Tipikal mereka itu masih menghormati birokrasi dan mau untuk mengikuti aturan gitu. Sehingga mendidik di era-era generasi X itu mudah rasanya bagi kita ya jika dilihat dibanding dari generasi sekarang yang tentu kita harus punya metode-metode tertentu. Nah, generasi Y milenial, ini akan mungkin kita semua Bapak Ibu yang sekarang bergabung berada di era ini ya. Ada mahasiswa juga Pak Merimbun ya di apa ini seminar ini. Nah, ini di sini mereka mungkin sekarang optimistik, idealis, individualis, tumbuh besar saat era digital mulai berkembang, mencari pekerjaan sesuai dengan passion, tapi mudah bosan. Nah, ini umumnya generasi Y ini menggunakan sosial media untuk menunjukkan eksistensi diri. Ya, saya menggunakan Instagram contohnya ya untuk eksis gitu. Jadi memang ciri-ciri generasi Y begitu gitu. Kemudian generasi Z ini yang kita hadapi di sekolah oleh Bapak Ibu yang menjadi guru ya. Tahun 96 sampai 2010 kelahiran mereka. Lahir mereka itu saat teknologi itu berkembang pesat. Sehingga menginginkan segala sesuatu itu serba instan. Kurang ambisi untuk bisa sukses, sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Kalau anak bayi ya, balita kita berikan HP itu cepat sekali. Bisa dia untuk mengerti apa yang kita sampaikan gitu ya. Anak saya 2 tahun mencari video anak itu untuk dia tonton sendiri cepat sekali ya. Karena memang dia lahir dengan teknologi yang berkembang pesat. Cenderung serba instan juga, malas ribet dengan aturan, membangun citra diri melalui apa yang dibagikan di sosmednya. Nah, ini yang akan kita hadapi, bagaimana caranya nanti akan kita lihat. Nah, terusnya yang lahir 2011 ke bawah itu disebut dengan generasi alfa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat generasi milenial, disebut juga kid zaman now ya. Jadi orang istilah kerennya kid zaman now itu berusia berada di rentang umur 15 sampai 30 tahun. Itu menurut Umar Mansur 2018. Fenomena zaman now-nya itu banyak. Di antara yang diuraikan oleh Pak Jumadi, di antaranya juga mereka itu mudah mendapat informasi dari berbagai belahan dunia. Nah, apa yang terjadi pada diri Pak Jumadi di timur dalam waktu 1 detik bisa saya akses. Ini istri Pak Jumadi sekarang sudah berapa ya? Sudah gimana ya rupanya? Sudah lama tidak temu, bisa saya akses. Jadi informasi dari berbagai belahan dunia itu mudah. Sehingga ini menjadi tantangan untuk guru dan juga untuk kita dosen, guru dan sebagainya yang ikut pada seminar ini. Nah, tanpa adanya penyaringan informasi, itu akan membuat adanya dampak dari luar yang mempengaruhi perilaku siswa sebagai generasi milenial. 2 hari yang lalu saya melihat berita ya, anak SD itu usia 6 SD, kelas 6 SD, di tempat terbuka saling melakukan ciuman. Nah, jadi
dari mana mereka tahu cara itu? Nah, generasi milenial itu dapat informasi mudah. Mungkin dari game yang dia akses, HP-nya bisa buka macam-macam. Ya. Tanpa ada penyaringan informasi yang dipantau oleh orang tua dan guru, ini akan ada tingkah laku yang muncul seperti itu. Belum lagi kasus-kasus ya hamil di luar nikah macam-macam, anak SD yang minta nikah ya, anak SMP baru masuk SMP sudah mau bersuami. Ini menjadi fenomena bagi anak generasi milenial ya. Nah, seberapa besar atau kecilnya pengaruh yang didapat tergantung dari seberapa banyak informasi yang dimaknai benar oleh mereka. Jadi perlu pendampingan. Nah, kita bagaimana sebagai guru BK ya? Nah, nanti bagaimana pula? Ini salah satu meme saya ambil di Google ya. Anak zaman old itu kalau pulang sekolah ya makan, bermain, belajar, tidur gitu ya. Tapi kalau anak zaman now itu pulang sekolahnya pacaran, nggak ingat pulang, dimarahin emak, makan, tiduran sambil main HP, kemudian ketiduran. Begitu fenomena yang ada. Nah, jadi kita harus ngeh gitu, bagaimana kondisi ini sebenarnya dan bagaimana guru BK gitu ya. Lalu bagaimana kita sebagai konselor, ini yang menjadi hal penting bahwa guru BK itu harus punya WPKNS. Apa itu WPKNS? Wawasan yang luas. Jadi harus punya wawasan tentang segala hal. Jangan sampai tertinggal informasi dari anak-anak kids zaman now itu gitu ya, sehingga bisa diolah. Kalau bahasa Padangnya itu diloge. Bahasa Acehnya apa tuh Pak Marimbun? Bisa ditipu-tipu ya. Ya, anak bilang apa itu Instagram gitu ya, atau TikTok digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Kita harus tahu, punya wawasan tentang segala hal yang dimiliki oleh kids zaman now. Kemudian punya pengetahuan yang banyak. Dari mana bisa punya pengetahuan? Ya tentu harus rajin membaca. Ini mahasiswa ya, saya bilang ke mahasiswa saya, Anda harus punya buku setiap kali kuliah gitu. Walaupun membaca jurnal, tapi pengetahuan itu tidak hanya dari internet sekarang saja. Segala hal harus digali, dari membaca, dari menonton. Jadi tidak hanya film Korea yang ditonton sekarang gitu ya. Harus ditontonlah film-film edukasi gitu. Bagaimana supaya bisa nanti menjadi guru BK yang handal saat menghadapi generasi kid zaman now gitu ya. Kemudian punya kompetensi, ini akan kita bahas, kompetensi yang tinggi. Apa kompetensi yang harus dimiliki? Nah, nilai yang luhur ya Aceh mah saya rasa penerapan syariah Islamnya itu luar biasa. Apalagi di IAIN Langsa ya. Saya waktu di Aceh itu kata suami masih ada hukum ini ya, cambuk ya. Gitu ya Bu Afriyah. Masih ada bagi yang melanggar gitu. Ada juga, Bu. Oh masih ya, ya. Jadi memang nilai-nilai yang luhur itu harus ditunjukkan, apalagi sebagai guru atau calon guru bagi mahasiswa. Saudara harus menunjukkan pribadi yang memang luhur itu, gitu, berdasarkan nilai-nilai kaidah agama. Kalau kita dari Islam ya, kalau non Muslim ya kebaikan itu nilai-nilainya sama. Kemudian sikap yang baik. Nah, sikap nanti kita bahas di pertemuan lain kalau diundang lagi oleh bapak-bapak yang lain ya. Kompetensi kita lihat nih. Lalu gimana kompetensinya? Kompetensi itu menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu guru harus punya 4 kompetensi yang merupakan satu kesatuan untuk menunjang pribadi guru agar menjadi profesi yang guru yang profesional. Apa itu 4 kompetensinya? Ini menurut undang-undang. Pertama kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan keempat kompetensi profesional. Nah, kita lihat satu persatu. Kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, di era zaman milenial, dari kasus-kasus yang disampaikan Pak Jumadi tadi, ini memang guru atau konselor dituntut betul punya kompetensi pribadi yang luar biasa ini. Apa dia? Kalau kita rincikan, itu dijelaskan beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, jika guru Islam ya sholat lah depan
menyuruh siswa sholat kita harus mencontohkan gitu. Puasa ya bapak aja merokok depan saya, bapak larang saya merokok gitu ya. Siswa zaman sekarang dia mudah saja untuk membalas apa gurunya gitu ya, sehingga banyak kasus-kasus. Nah, ini harus memang dicerminkan oleh guru, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Tidak gampang, tapi harus ditunjukkan dari tingkah laku sehari-hari di sekolah gitu ya. Kemudian arif, bisa memahami orang lain, dan bijaksana, bukan bijak sini. Kalau bijak sini ya apa yang saya bilang itu harus dilakukan, tapi ya kita sebagai guru harus bijaksana, ya memikirkan juga bagaimana orang, demokratis, tidak memaksakan kehendak ya, mantap, berwibawa, stabil, dewasa. Saya bilang pada mahasiswa ada yang PL itu, tapi di akunnya TikToknya itu goyang-goyang apa ini? Pakai pinggul-pinggul itu ya. Jadi kan menunjukkan kepribadian gitu. Di mana letak kompetensi pribadi guru kalau dia saja dilihat siswa seperti itu gitu. Padahal keinginan gurunya ya mau eksis sebenarnya, tapi sebagai guru enggak bisa begitu. Kita harus menunjukkan mantap, berwibawa gitu ya. Tidak hanya di kelas tapi di sosial media. Karena inilah di zaman sekarang sosial media itu dipantau. Siswa akan mudah memberikan label gitu ya. Moderator nanti kalau kepanjangan tolong di-cut aja ya. Saya sering tidak sadar waktu. Bu, iya, Bu. Lanjut, Bu. Ya kadang-kala memang sikap berwibawa itu perlu ditunjukkan gitu ya. Nah, sebagai calon pendidik, mahasiswa yang jurusan, apalagi jurusan kependidikan, belajarlah untuk punya kepribadian yang seperti ini gitu. Mantap, berwibawa, stabil dan dewasa. Nah, ya dilihat masyarakat cocokkah dia akan menjadi guru nanti gitu ya. Apalagi di zaman sekarang. Dicek oleh siswa Facebooknya bapak itu atau ibu itu ya. Diberi label, ibu mah ibu TikTok. Ibu yang mana, bapak yang mana, itu bapak yang pacarnya gonta-ganti di Instagram kan banyak ya. Jadi memang akun, apalagi akun media sosial ya, memang harus diperhatikan betul oleh seorang guru. Ya saat kita jadi siswa kan begitu juga, seringkali kita menjadi siswa melabeli guru ya. Kalau zaman dulu itu ya dari penampilan nyata gitu, ibu mana, ibu yang alisnya tebal lah, ibu yang ini. Tapi kalau sekarang kan siswa memantau dari akun media ya, media sosial gitu. Bapak yang mana? Kalau masih punya Pak Jumadi di Google dulu foto-foto zaman lalu ya, di dalam supaya ya. Tapi enggak lah, Pak Jumadi ini orangnya dari dulu saya lihat mantap ya, stabil, dewasa gitu. Jadi memang menjadi perhatian bagi kita. Ini calon-calon mahasiswa, calon-calon guru ini yang perlu diberikan wawasan itu ya. Jujur dan sportif. Ujian, saat ujian dan sebagainya ya, bagaimana tidak plagiat dan sebagainya. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Terdengar suara tangisan saya. Ini jam tidur. Jadi baru bangun itu. Oke, kemudian secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, ini kalau di tayangan Bapak Ibu terhalang oleh ini juga kah ya? Tertutup ya? Sama, Bu. Sama ya? Sebentar, coba kita back. Supaya enggak gelap dia. Ini. Nah, ini pribadi yang harusnya dimiliki gitu ya. Nah, jadilah pribadi yang seperti ini. Jujur, hangat. Ya, hangat itu bukan pas dipegang, terasa ya. Tapi ketika bertemu dia nyaman gitu. Saya kok nampak ibu ini merasa nyaman saya gitu ya. Jadi orang yang menyenangkan. Bapak Ibu kan pernah ya ketemu orang bawaannya kok jengkel aja kita lihat orang itu. Gitu. Kok orang ini sepertinya wajahnya menyebalkan gitu, menjengkelkan. Ini tidak boleh. Bagi calon guru di zaman milenial kita harus jadi pribadi yang hangat, jujur, pribadi yang menyenangkan oleh siswa, tidak berprasangka. Nggak bisa, jangan. Suaranya agak jauh, Bu. Ya? Suaranya agak jauh. Agak jauh ya? Ya. Ini sudah gimana? Oke, Bu. Oke ya.
cuaca ini sedang nggak bagus, jadi suara saya diterbangkan ke berbagai daerah. Nah, sekarang udah ya. Nah, jadi ini jadilah seperti itu, optimistik, percaya diri, ramah. Nah, saya sering bilang pada mahasiswa, saudara calon guru jadilah orang yang penyenyum gitu ya. Penyenyum itu mudah senyum ya. Janganlah mencerungut cerungut wajah yang tidak menyenangkan itu ditayangkan ke siswa, apalagi kuliah online, sekolah online ya. Itu terbaca oleh siswa. Jadinya mood siswa pun sudah tidak baik kalau melihat itu gitu. Jadi hilangkan itu. Jadilah orang yang ramah. Hilangkan ini kasar, berprasangka, kaku gitu ya. Kaku itu orang yang tidak bisa diajak berdiskusi. Pokoknya harus begini. Ketika siswa bilang, "Bu, mohon maaf jaringan saya bermasalah," Anda gagal. Ya, itu orang yang sangat kaku. Jadi menjadi dosen killer atau guru killer itu tidak akan sukses di era milenial gitu ya. Jadi jadilah pribadi yang percaya diri, ramah dan sebagainya. Transparan, terbuka gitu ya. Ya, saya bilang kalau sedang tidak bisa hadir di perkuliahan, saya sampaikan, mohon maaf ya hari ini saya tidak bisa kuliah, Anda pandu begini-begini. Tapi kalau saudara apalagi guru ya, bilang ke siswa, maaf ibu nggak bisa ke sekolah, ibu sakit, nggak taunya terlihat di pasar atau di apa ya. Ini guru yang tidak menjadi panutan gitu ya. Hilangkanlah diskriminatif, berpikir negatif, pesimistik dan sebagainya. Kemudian jadilah pribadi yang dapat dipercaya dan diandalkan, mempunyai judgement pribadi dalam mengambil keputusan. Nah, hilangkan tidak dipercaya, tidak dapat diandalkan. Ini sifat-sifat yang harus muncul ya pada kompetensi kepribadian seorang konselor. Nah, guru BK profesional itu selalu ada kemauan untuk meningkatkan diri dalam rangka meningkatkan mutu mengajar dan pelayanan terhadap klien kreatif dan inovatif. Jadi komitmen, dedikasi, tanggung jawab ini harus diwujudkan oleh guru BK di sekolah. Nah, kemudian profil guru yang diharapkan siswa, ini dari hasil survei di lapangan ya, bahwa siswa itu suka guru yang periang. Makanya walaupun guru BK bukan berarti wajahnya harus di BK-BK-kan. Wajah BK itu gimana ya? Penuh curiga, penuh ini. Tidak ya. Jadilah guru yang periang, suka berteman, tapi bukan berarti suka berteman kemudian sepele gitu. Ya bukan. Nah, beremosi matang, jujur dan ikhlas, dapat dipercaya. Yang paling penting sehat mental, sehatkan diri kita baru sehatkan orang lain gitu. Dapat menyesuaikan diri dan merupakan pribadi yang kuat gitu. Nah, Bu Lisa 3 menit lagi ya Bu ya. 3 menit lagi ya. Oke. Nah, kemudian kompetensi kedua, kompetensi sosial. Ini merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kalau mahasiswa itu cara berkomunikasi ya, cara baik itu isyarat, lisan atau tulisan, menggunakan teknologi secara fungsional, sosial, bergaul secara efektif, menulis pesan untuk siswa atau mahasiswa di era pandemi ini ya itu terekam secara tulisan gitu. Nah, ini harus nanti bisa di screen siswa, dijadikan status, nah macam-macam ya. Ini kompetensi sosial menggunakan alat tulis dan lisan. Kemudian kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Nah, mengelola yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan terhadap kependidikan. Nah, ini harus diberikan pada calon-calon guru di perguruan tinggi, pemahaman tentang peserta didik, mata kuliah, ya namanya macam-macam di perguruan tinggi ya, bahwa peserta didik itu punya tugas-tugas perkembangan yang harus diperhatikan. Kemudian pengembangan kurikulum dan silabus. Nah, bagaimana kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang dialogis, bukan monologis ya, dialogis. Jadi interaksi. Kalau bicara-bicara sendiri, apalagi di kuliah online bicara sendiri kita hilang mahasiswanya. Tayang aja ini ya, namanya orangnya udah hilang gitu. Nah, ini dialogis. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan. Nah, kemudian kompetensi profesional ini yang terakhir harus dimiliki guru.
kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni budaya yang diampu. Nah, materi pelajaran bimbingan secara luas mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan. Nah, jadi memperhatikan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau guru BK ya perhatikan undang-undang terbaru, kemudian bagaimana materi-materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Nah, ini beberapa perilaku profesional dan non-profesional. Dilihat saja Bapak Ibu ya. Mengajar jangan seperti common sense, artinya pengalaman saja gitu ya. Harusnya ya saya sudah 20 tahun mengajar, memang begini caranya. Ada bisa lagi begitu di era milenial. Harus menyesuaikan, tidak common sense lagi, tapi kita harus melihat fenomena dan melihat kondisi lapangan. Kemudian masih pengalaman profesional dan non-profesional, profil guru yang sukses dan tidak sukses. Nah, ini memandang pekerjaan menarik dan menantang gitu ya, bahwa menjadi guru BK itu ya menyenangkan. Nah, menyenangkan. Thank you for watching. Cukup waktunya pas Bu Afri. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lisa Putriani yang telah menyampaikan materinya. Pending sebentar ya Ibu, kita Iya, iya. lanjut Oke. ke pemateri yang ketiga.